Anda pasti sudah akrab dengan istilah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini bisa terjadi pada udara, air, dan tanah. Setidaknya ketiga hal tersebut adalah bentuk pencemaran lingkungan yang sering kita dengar. Namun, apakah Anda pernah mendengar tentang pencemaran suara? Ya, suara juga dapat menjadi suatu bentuk ancaman bagi makhluk hidup termasuk manusia. Tidak seperti bentuk pencemaran lainnya, pencemaran suara tidak bisa kita lihat, tapi menjadi sebuah ancaman nyata, baik di darat maupun di laut. Suara yang dianggap menyamari yaitu suara yang tidak diinginkan atau yang mengganggu, sehingga dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan manusia dan organisme lainnya. Penyebab dan dampak pencemaran udara yang paling utama selalu terkait dengan manusia. Manusia menjadi penyebab utama dan terbesar terjadinya pencemaran udara. Pun manusia pula yang merasakan dampak terburuk dari terjadinya pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Masuknya polutan ke dalam atmosfer yang menjadikan terjadinya pencemaran udara bisa disebabkan dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Penyebab pencemaran udara dari faktor alam adalah contohnya aktivitas gunung berapi yang mengeluarkan abu dan gas vulkanik, kebakaran hutan, dan kegiatan mikroorganisme. Polutan yang dihasilkan biasanya berupa asap, debu, dan gas. Penyebab polusi udara yang kedua adalah faktor manusia dengan segala aktivitasnya. Berbagai kegiatan manusia yang dapat menghasilkan polutan antara lain: 1. Pembakaran. Semisal pembakaran sampah, pembakaran pada kegiatan rumah tangga, kendaraan bermotor, dan kegiatan industri. Polutan yang dihasilkan antara lain asap, debu, grit, dan gas. 2. Proses peleburan. Semisal proses peleburan baja, pembuatan soda, semen, keramik, aspal. Polutan yang dihasilkannya meliputi debu, uap, dan gas. 3. Pertambangan dan pengalian. Polutan yang dihasilkan terutama adalah debu. 4. Proses pengolahan dan pemanasan. Semisal proses pengolahan makanan, daging, ikan, dan penyamakan. Pembuatan yang dihasilkan meliputi asap, debu, dan bau. 5. Pembuangan limbah, baik limbah industri maupun limbah rumah tangga. Polutannya adalah gas H2S yang menimbulkan bau busuk. 6. Proses kimia. Semisal pada pemurnian minyak bumi, pengolahan mineral, dan pembuatan kris. Polutan yang dihasilkan umumnya berupa debu, uap, dan gas. 7. Proses pembangunan. Semisal pembangunan gedung-gedung, jalan, dan kegiatan yang semacamnya. Polutannya seperti asap dan debu. 8. Proses percobaan atom atau nuklir. Polutannya yang dihasilkan terutama adalah gas dan debu radioaktif. Cara mencegah pencemaran udara adalah kurangi emisi, memilih produk hemat daya dan ramah lingkungan, tidak membakar sampah, bertanam, dan hindari dari penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Pencemaran air. Air merupakan sumber daya alam terpenting di planet bumi, sebab menjadi esensi dari semua kehidupan. 2/3 dari permukaan bumi merupakan air. Bahkan sekitar 60-70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Air terdapat di mana-mana. Jumlah air bumi bersih, air yang biasanya dimanfaatkan untuk minum, memasak, mencuci, menyiram tanaman, dan lainnya. Namun, terdapat permasalahan serius yang mengancam keberadaan. Dampak pencemaran air yang mengganggu makhluk hidup. 1. Binatang-binatang yang ada di air dapat mati. Dampak pencemaran air dapat menurunkan jumlah oksigen. Dampak ini akan diikuti oleh matinya binatang-binatang air sebab mereka memanfaatkan oksigen untuk bernafas.
2. Terganggunya kehidupan binatang dan tumbuhan. Air yang tercemar jelas akan mengganggu kehidupan semua makhluk hidup, baik yang berada di darat maupun di air. Air yang tercemar akan diminum oleh makhluk hidup yang tinggal di daratan. Hal ini dapat menyebabkan berbagai polutan masuk ke dalam tubuh makhluk hidup yang mengonsumsinya, sehingga dapat menjadi pemicu munculnya berbagai penyakit, serta binatang dan tumbuhan air akan terganggu karena air merupakan habitat ekosistem mereka. 3. Menurunnya jumlah oksigen. Air yang tercemar akan mengandung berbagai macam larutan yang dapat menghalangi sinar matahari masuk ke dalam air tersebut. Hal ini akan berakibat tumbuh-tumbuhan air kesulitan melakukan proses fotosintesis. Apabila tumbuhan terhalang melakukan fotosintesis, hal ini akan menyebabkan air mendapatkan oksigen yang hanya sedikit. 4. Meningkatkan kecepatan reaksi kimia. Air yang tercemar adalah air yang telah mengandung aneka bahan polutan. Banyak jenis polutan yang merupakan bahan-bahan kimia, sehingga ketika air banyak mengandung bahan kimia, hal ini akan meningkatkan kecepatan reaksi kimia yang terjadi di dalamnya. 5. Produktivitas tumbuhan terganggu. Dampak pencemaran air juga dapat mengganggu kesuburan tanah yang juga turut mengganggu produktivitas tumbuhan. Tanah merupakan tempat yang paling baik bagi tumbuhan untuk hidup. Ketika tanah yang mereka tempati tidak subur lagi dan malah justru terkontaminasi zat polutan, maka tumbuhan tidak akan produktif lagi. Hal ini akan memberikan dampak berupa matinya tumbuh-tumbuhan yang berada di sekitar kita yang tercemar. 6. Terganggunya kesuburan tanah. Air yang tercemar jelas akan mengganggu kesuburan tanah. Hal ini disebabkan karena air akan meresap ke tanah yang ada di sekitar air. Hal ini mengakibatkan tanah tersebut ikut mengandung berbagai zat polutan. Jika tanah telah tercemar zat polutan, maka akan mempengaruhi tingkat kesuburannya. Cara-cara pencegahan pencemaran air. 1. Administratif. Penerapan standar kualitas air sungai, baku mutu kualitas air limbah industri, pelaporan dan pemantauan lingkungan. 2. Cara edukasi. Penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya lingkungan dan bahaya pencemaran lingkungan. 2. Penyuluhan melalui jalur pendidikan formal maupun informal. Sosialisasi peraturan mengenai pengendalian pencemaran lingkungan. 3. Cara teknologis. Penerapan produksi bersih merupakan strategi pengelola lingkungan yang bersifat preventif, proaktif, terpadu, dan diterapkan secara kontinu pada setiap kegiatan, mulai dari hulu sampai ke hilir yang terkait dengan proses produksi terhadap suatu produk, barang, atau jasa. Penyediaan dan pengoperasian instalasi pengolahan air limbah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah air atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial menggunakan pestisida. Masuknya air ke dalam permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan. Kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia, dan limbah. Air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah dengan tidak memenuhi syaratnya illegal dumping. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan, dan atau masuk ke dalam tanah.
Pencemaran yang masuk ke dalam tanah akan terendam sebagai zat kimia yang beracun. Zat beracun di tanah akan dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan dan akan mencemari air tanah dan udara di atasnya.